kita ingin memahami cara berpikir teologis saudara kita di Kristen ya. Ada yang Trinitas, ada Oneness, Unitarian. Yang mudah-mudahan kita lihat. Nah, cuma saya sedikit mengulas ya, bahwa di konsep Trinitas teologi Kristen ini Bapa itu bukan ini kalau kita lihat bagiannya seperti ini ya. Jadi Bapa itu bukanlah Yesus, Yesus juga bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Ya. Namun ada lagi pendekatan di mana Bapa itu adalah Tuhan, Yesus juga adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, makanya disebut Trinitas. Ya. Nah, adapun Oneness ini begini. Saya coret ininya ya, saya hitamkan. Jadi Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu kesatuan ya. Nah, jadi Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus pun Tuhan. Nah, ini kalau saya lihat dari sejarahnya mungkin pengembangan dari modalismenya. Modalisme itu mengatakan Bapa itu Tuhan bagi perjanjian lama ya. Adapun Yesus perjanjian baru dan Roh Kudus adalah konteks kekiniannya. Ini semuanya sama ya. Semuanya sama mendasarkan kepada Kristen. Nah, Kristen itu kan Kristus, pengikut dari Yesus. Jadi semuanya ada kesamaan, di mana samanya itu adalah sama-sama meyakini bahwa karya dari Yesus di salib itu penebus dosa. Ya, ini adalah teologi dari Paulusnya. Nah, ini ada kesamaan, cuman ketika memandang Yesus itu ada perbedaannya, baik itu Trinitas, Oneness maupun Unitarian. Nah, kita lihat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin ya. Video ini dibuat tanggal 18 bulan Juli 2022 ya. Jadi akan saya coba tampilkan terkait beberapa video kompilasinya, beda pandang antara Trinitas, Oneness, dan Unitarian. Nah, ini itu apa? Ini itu adalah teologi dari umat Kristen ya. Dari saudara kita umat Kristen. Ada yang berpaham Trinitas, ada yang berpaham Oneness, ada yang berpaham Unitarian. Yang lebih umum atau yang lebih banyak pengikutnya adalah Trinitas ya. Karena ini pengikut Credo Nikea ya. Iman Rasuli. Kalau yang ini pengikut Oneness dan Unitarian itu sedikit ya. Yang lebih banyak ini adalah Trinitas. Trinitas itu diyakini oleh Katolik, Ortodok maupun Protestan ya. Nah, nanti kita lihat tokoh-tokohnya ya, baik itu Joshua Tewu, ada Ezra Soru, ada Henry Tan, ada Franz Donald, dan nanti ada beberapa orang yang saling berdialog ya antara Trinitas melawan Oneness. Nah, kurang lebih videonya nanti kita lihat. Nah, cuma saya sedikit mengulas ya, bahwa di konsep Trinitas teologi Kristen ini Bapa itu bukan ini kalau kita lihat bagiannya seperti ini ya. Jadi Bapa itu bukanlah Yesus, Yesus juga bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Ya. Namun ada lagi pendekatan di mana Bapa itu adalah Tuhan, Yesus juga adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, makanya disebut Trinitas. Ya. Nah, adapun Oneness ini begini. Saya coret ininya ya, saya hitamkan. Jadi Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu kesatuannya. Nah, jadi Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus pun Tuhan. Nah, ini kalau saya lihat dari sejarahnya mungkin pengembangan dari modalismenya. Modalisme itu mengatakan Bapa itu Tuhan bagi perjanjian lama ya. Adapun Yesus perjanjian baru dan Roh Kudus adalah konteks kekiniannya. Nah, ini ada lagi lah, itu modalisme. Tapi ini Oneness. Oneness itu jadi dari Trinitas, dari bagian Trinitas ini saya coret ya, ininya coret. Jadi ini satu kesatuan. Makanya disebut Oneness. Nah, selanjutnya Unitarian. Nah, kalau Unitarian agak berbeda. Jadi Bapa itu bukanlah Yesus. Beda kan dengan ini. Kalau ini Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu sama ya. Sama-sama sajalah, pribadinya sama. Nah, kalau di sini Bapa itu, pribadi Bapa itu bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Nah, cuman posisinya Bapa ini adalah Tuhan, sedangkan Yesus dan Roh Kudus ini bukan Tuhan ya, saya coret ya. Jadi statusnya Yesus itu di bawah Bapa. Kalau saya lihat mungkin Yesus ini menurut paham Unitarian ini sebagai
ciptaan pertama lah mungkinnya, yang maha pertama dari ciptaan sebelum kan Bapa ini maha mencipta. Nah inilah penciptaan pertama dari Bapa ini adalah Yesus. Di samping misalkan benda-benda langit lainnya mungkin ya, manusia lainnya kan gitu. Nah, kurang lebih Unitarian konsepnya beginilah. Nah ini semua kenapa terjadi teologi seperti ini, karena memang perkembangan ajaran Kristen ini didasari oleh ini semuanya sama ya. Semuanya sama mendasarkan kepada Kristen. Nah, Kristen itu kan Kristus, pengikut dari Yesus. Jadi semuanya ada kesamaan, di mana samanya itu adalah sama-sama meyakini bahwa karya dari Yesus di salib itu penebus dosa. Ya, ini adalah teologi dari Paulusnya. Nah, ini ada kesamaan, cuman ketika memandang Yesus itu ada perbedaannya, baik itu Trinitas, Oneness maupun Unitarian. Nah kita lihat videonya mungkin ini video pertama, ini dari Joshua Tewu, kita lihat coba. Nah ini Joshua Tewu, ini sebentar saya matikan dulu ya. Nah ini Joshua Tewu ini, jadi Joshua Tewu itu Oneness, ini Oneness ya, Joshua Tewu Oneness. Adapun Trinitas itu diwakili oleh banyak nih, Deking Adas, Pendeta MYM, Esra Soru, Mangapul Sagala, Bambang Nursena. Ini warnanya sengaja saya warna birukan. Ini biasanya ini Protestan. Ya ini dari Kristen Protestan. Kalau Bambang Nursena kalau nggak salah ini dari Ortodok ya. Gereja Timur lah. Kalau ini kan dari Gereja Barat ya. Nah ini berpaham Trinitas. Kalau yang ini Joshua Tewu berpaham Oneness. Nah kita lihat bagaimana pendapat dari Joshua Tewu ya, kita saksikan bersama. Ketika buka Alkitab saudara, saudara cukup pegang Alkitab saja ke waktu pembelajaran ini berlangsung ya. Pegang Alkitab saja. Karena memang hanya Alkitab yang kita pelajari. Ya. Kita nggak bahas buku-buku teologi, dalil-dalil teologi dari bapak-bapak teologi. Sudah, Alkitab sudah barang jadi sudah. Ini produk sejarah. Ini juga produk, kalau mau bicara produk teologi dari bapak-bapak gereja, inilah. Jadi berpegang sini aja. Dan inilah hasil Rasul dan Nabi Alkitab itu. Roma 10 ayat 1 sampai 3 saudara-saudara. Dikatakan begini saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Lihat ini. Tanpa pengertian yang benar, mereka sungguh-sungguh rajin, giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar, hati-hati loh. Jangan sampai Anda rajin ke gereja, rajin berdoa, giat melayani, tapi tanpa pengertian yang benar, Anda selalu mengatakan Allahmu tiga. Oke, saya pause sedikit ya. Jadi saya jelaskan terkait video ini. Jadi dasar dari Joshua Tewu ini merujuk kepada kitab Kristen juga ya, dimana yang disebutkan di sini adalah Roma. Roma ini adalah tulisan Paulus. Jadi di dalam tulisan Paulus pun tidak terlihat Trinitas itu tidak ada ya. Jadi Paulus ini mendasarkan kepada Tuhan yang Esa, yaitu Bapa ya. Oke, kita lanjut. Ya, tiga pribadi Allahku itu seperti dewa-dewa lain. Ini kan politeistik, triteisme. Ya. Padahal Alkitab. Nah, di sini Joshua Tewu pun menampilkan bahwa Trinitas itu sama dengan Triteis. Nah, jadi Triteis itu seperti ini. Ya. Jadi Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, ini pendapat dari mana? Triteis ini pendapat dari Trinitas sendiri ya, bahwa beda Trinitas dengan Triteis. Kalau Triteis itu seperti ini. Jadi memang Tuhan tuh berpisah ya. Ini masing-masing. Jadi ada tiga Tuhan. Ya seperti dewa-dewa pagan lah. Ya. Nah ini pendapat dari mana? Ini pendapat dari Protestan sendirinya kurang lebih. Tapi menurut Joshua Tewu Trinitas itu ya Triteis kan gitu. Kurang lebih gitulah ya. Nah kita saksikan kembali. Ini saya matikan. Bukan. Padahal Alkitab ajarkan Allah itu Esa. Saudara mau katakan berteriak-teriak, bukan Yosua, tolong dicabut perkataanmu. Bukan triteistik, bukan politeisme. Ya kalau bukan, kembali aja ke istilah Alkitab, Allah itu Esa, selesai. Nggak usah bangun Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Ini kan pemutarbalikan. Anak Allah dibalik jadi Allah anak. Roh Kudus Allah dibalik jadi Allah Roh Kudus. Trinitas, saya suka bilang memang teologi itu suka putar balik. Kadang disebut Tritunggal, kadang disebut Trinitas. Nah, saudara-saudara yang kasih, jangan cuma bangga Anda rajin masuk gereja, sungguh-sungguh giat melayani dan sebagainya. Itu bagus, tapi kalau tanpa pengertian yang benar, Anda juga bisa terbuang, tersesat. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nih, kebenaran Allah apa? Alkitab, firman Tuhan, bukan teologi. Kebenaran Allah itu Alkitab. Nah, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka pikir ajaran teologi itulah kebenaran Allah. Tidak. Dengar saya. Doktrin-doktrin teologi belum tentu semua itu kebenaran Allah. 99% ajaran teologi, doktrin teologi itu ajaran manusia. Ya, kalau Anda bilang, wah berani sekali Bapak bicara begitu. Loh, karena bagi saya inilah kebenaran 100%. Nah, kalau Anda menyampaikan, tapi teologi kami dari Alkitab. Kalau Alkitab berarti bisa dibuktikan di Alkitab. Alkitabiah dong, tidak bertubrukan dengan kebenaran yang lainnya. Firman Tuhan harus bisa dinyatakan sinkron dengan ayat-ayat lain. Nggak bisa Anda klaim-klaim saja menurut cara pandang saudara, cara pikir saudara, nggak bisa begitu. Ya. Nah, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena itu mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Inilah teologi, mendirikan kebenaran sendiri. Alkitab bilang Allah itu Esa, dia bilang Allah itu tiga. Ya. Saudara-saudara, hati-hati loh. Allah itu Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah itu aja pakai. Kalau misalkan mau digabungkan, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Kita berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, oleh pimpinan Roh Kudusnya. Selesai, nggak usah diurai. Itulah tiga pribadi yang hadir secara bersamaan, hipostasis, apalah segala macam. Aduh, hal sederhana yang dikatakan Alkitab, datang Anda bikin kacau, bikin tambah ribet, bikin tambah sulit dengan istilah-istilahmu. Itulah justru orang jadi bingung. Ya, kalau Anda habis menerangkan teologi Allah Tritunggal, putar sana, putar sini, jungkir balik sana, jungkir balik sini, saudara-saudara, lalu saudara tanya, siapa yang mau sekolah teologi? Gak ada yang mau ikut sekolah teologi. Semua lari. Karena apa? Pendetanya aja dia lihat pusing menerangkan itu Allah Tritunggal. Ya, itu lihat. Ini salah satu bukti nih. Tanpa ragi melakukan semacam survei pemahaman dari kaum awam, orang Kristen dari berbagai aliran. Kalian bilang itu survei abal-abal. Iya. Ya, selalu kalau bukan dari kalian punya produk berpikir, semuanya abal-abal. Nanti kalau kamu yang bicara, ya, baru nggak abal-abal. Nanti kalau Verbum Veritatis bicara, baru itu bukan abal-abal. Nanti kalau MYM bicara, itu bukan abal-abal. Esra Soru bicara, itu bukan abal-abal. Mengapul Sagala bicara, itu bukan abal-abal. Tapi kalau orang lain yang bicara, abal-abal. Sekalipun itu firman Allah yang dibicarakan, itu abal-abal. Siapa lu? Anda pikir Anda itu polisi kebenaran? Siapa yang melantik Anda jadi polisi kebenaran? Sombong sekali. Nanti kalau Bambang Nursena bicara, baru itu kebenaran. Sombong, hanya pameran kejagoan bahasa Aramik atau bahasa-bahasa Alkitabiah, misalkan bahasa-bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, Yunani, Arab, ya, campur segala macam bahasa. Alkitab bilang kalau itu mau kebanggaan kita, bro. Ya, dengar baik-baik. 1 Korintus 13 ayat 1 bilang, sekalipun aku menguasai semua bahasa manusia, bahasa dunia, kalau aku tidak punya kasih, untuk apa semua itu? Saudara-saudara, kutip sana, baca bahasa Ibrani, bahasa Yunani, digabung semua, bahasa malaikat juga dikasih masuk, kalau perlu bahasa roh juga dicampur di dalam. Habis itu saudara-saudara baca teks bahasa Indonesia juga, Alkitab bahasa Indonesia juga dibacanya. Itu juga pengertiannya. Daelah, pusing banget. Sudah keliling kemana-mana, berbagai bahasa dikutip sana sini, pakai nyanyi lagi bahasa Jawa, plok plek plek. Tapi kemudian dibacanya ayat bahasa Indonesia juga, Alkitab bahasa Indonesia juga, dan dari situ dibangun tafsirannya. Daelah, capek deh.
Jadi saudara yang kasih, sorry, ini agak emosional sedikit ya, tapi karena saya lihat kok tambah hari tambah sombong banget sih, terutama ini yang merasa-rasa dirinya menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramik, ya, bahasa-bahasa, seolah-olah bahasa-bahasa teologi, istilah-istilah teologi yang banyak dikuasai itu ya, seolah-olah itu membuat dia jadi Tuhan. Maha tahu, sesat lu, sesat. Ya, hati-hati. Nah, saudara-saudara. Oke, mungkin cukup itu dulu ya video dari Pak Joshua Tewu. Ya wajar lah, beliau agak sedikit emosi karena beliau juga dikucilkan dari komunitas sebelumnya Protestan ya, karena dikatakan bid'at itu bid'ah ya. Jadi semua menunjuk bahwa Joshua Tewu sudah keluar dari Kristen. Nah, sehingga beliau juga sama sekarang menembak juga ke Pak Deking Adas ya, Verbum Vitalis. Nanti kalau mau dilihat silahkan dicari di YouTuber. Verbum Vitalis itu Pak Deking Adas ya, profesor ini katanya. Rektor ya. Rektor teologi. Ini juga sama. MYM ini adalah pendeta. Esra Soru pun disebutkan di pidatonya Pak Joshua Tewu ya. Terus Pak Ma menghapus segala. Nah, yang terakhir Bambang Nusena yang dari Ortodok juga disemprot ya oleh Pak Joshua Tewu, karena ya kalau kita lihat YouTubernya Pak Bambang Nusena ini banyak memang dia ahli juga bahasa Arab ya, bahasa Ibrani yang tadi disebut ya. Ternyata ya ujung-ujungnya tetap saja terjemahan yang dipakai. Ini menurut versi Pak Joshua Tewu. Oke, mungkin video part pertama terkait judul beda pandangan ini mungkin saya tulis dulu video pertama ya, bagian pertama. Nanti kita lihat pandangan dari Esra Soru nanti bagaimana, terus nanti Henry Tan dan selanjutnya lah. Itu saja mungkin video kali ini, mudah-mudahan bisa menambah kekayaan kita bersama terkait kita ingin memahami cara berpikir teologis saudara kita di Kristen ya. Ada yang Trinitas, ada Oneness, Unitarian. Yang mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun ada yang salah dari penyampaian saya atau cara berpikir saya dalam menyampaikan video kompilasi ini, saya mohon tanggapannya di kolom komentar. Itu saja mungkin dari saya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.